Udah di-record ya? Oke. Aku mulai ya. Aku mulai ya. Yo. Iya, Oke. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Saya Yasmin Hamida dari kelas 6F. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah metodologi riset yang mana judulnya Dashboard Monitoring Keberangkatan Kapal KM Kelut pada Arus Mudik Lebaran berbasis web. Yang mana pada latar belakang pertama yang di Indonesia terdapat beberapa jenis dari transportasi laut. Ada yang lazim dipakai untuk keperluan umum, ada pula yang hanya dipakai untuk keperluan tertentu saja. KM Kelut adalah alat transportasi yang dipakai untuk mengangkut penumpang. Jenis transportasi laut ini masih dipakai hingga sekarang. Di Indonesia, kapal penumpang lazim dijadikan alternatif bagi mereka yang hendak mudik. Khususnya mereka yang pulang kampung, ke halamannya ada di pulau lain. Kapasitas kapal penumpang begitu luas sehingga bisa menampung banyak penumpang. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana menerapkan sistem dashboard monitoring berbasis web, dan yang kedua ada bagaimana membuat sistem dashboard monitoring menggunakan PHP dan MySQL. Lalu ada tujuan penelitian, di mana ada yang pertama ada membangun sistem jadwal keberangkatan kapal KM Kelut pada arus mudik Lebaran, dan yang kedua ada mengimplementasikan dashboard monitoring dalam menjadwalkan kapal berbasis web. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yang mana terdapat 3 manfaat, yaitu yang pertama mendapatkan informasi mengenai jadwal keberangkatan kapal, yang kedua ada mengurangi resiko kesalahan pada jam ataupun tanggal keberangkatan kapal, yang ketiga ada mempermudah dalam pembelian tiket kapal KM Kelut. Lalu ada landasan teori, yang pertama ada tentang perancangan. Perancangan adalah spesifikasi umum dan terinci dari pemecahan masalah berbasis komputer yang telah dipilih selama tahap analisis. Dalam pengembangan sistem tahap perancangan yang merupakan tahap yang paling penting, di mana pada tahap perancangan akan diadakan identifikasi masalah-masalah yang akan digunakan sebagai bahan rancangan, sehingga dapat menghasilkan sistem informasi yang baik oleh para ahli Syukron dan Hasan 2017. Lalu ada sistem informasi. Sistem informasi memiliki makna sistem yang bertujuan menampilkan informasi. Pada zaman dahulu, sebelum sistem komputer ada, sistem informasi telah lebih dahulu ada dan berjalan dengan baik. Dalam usaha pengembangan sistem informasi manajemen yang canggih dengan berbasis komputer, memerlukan orang-orang yang mempunyai keterampilan tinggi dan berpengalaman, serta memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Oleh Rusdiana and Irfan 2014. Lalu yang ketiga ada transportasi. Transportasi laut adalah alat transportasi yang lazim beroperasi di lautan. Transportasi laut sendiri punya beragam fungsi, tergantung dari jenis transportasi laut itu sendiri. Di Indonesia terdapat beberapa jenis dari transportasi laut, ada yang lazim dipakai untuk keperluan umum. Lalu untuk metode penelitian, waktu dan tempat. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak diberi tugas oleh dosen pembimbing untuk membuat proposal penelitian hingga ujian tengah semester berlangsung. Lalu ada tempat pelaksanaan penelitian. Ini penulis melakukan riset melalui media internet untuk melakukan pencarian informasi mengenai objek penelitian dan tempat penelitian yang berada di sekitar area pelabuhan di Batu Ampar. Lalu ada jenis data, yang mana di sini ada 2 jenis data, yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau variabel. Cara memperoleh data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara. Dan ada data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Lalu ada metode pengumpulan data. Metode atau cara untuk melakukan pengumpulan data melalui 3 tahap, yaitu tahap yang pertama dengan melakukan observasi pada usaha yang telah ditentukan, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menambah informasi bagi peneliti dengan melakukan wawancara, dan setelah itu mengumpulkan data-data. Lalu metode pengumpulan data selanjutnya menjelaskan
melanjutkan prosedur pengolahan dan analisa data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, jelas, tidak bertele-tele, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan menyimpulkan data. Tahap yang dilakukan yaitu dimulai dari pemeriksaan data, kualifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.